Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan kami wartakan warta gereja Minggu 10 April 2022. Romawi 1. Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. Romawi 2. Ibadah istimewa Paskah. 1. Ibadah Kamis Putih pertama, Kamis 14 April 2022, pukul 16.00 WIB menggunakan bahasa Jawa. Ibadah Kamis Putih kedua, Kamis 14 April 2022, pukul 19.00 WIB menggunakan bahasa Indonesia di Gereja Induk bernuansa putih. Kedua, ibadah Jumat Agung. Jumat 15 April 2022, pukul 18.00 WIB menggunakan bahasa Indonesia di Gereja Induk busana bernuansa gelap. Ketiga, ibadah Sabtu Sunyi, Sabtu 16 April 2022, pukul 18.00 WIB menggunakan bahasa Indonesia di Gereja Induk bernuansa gelap. 4. Ibadah Minggu Paskah, Minggu 17 April 2022 menggunakan bahasa Indonesia di semua tempat ibadah. 5. Perayaan Paskah, Sabtu 30 April 2022, pukul 18.00 WIB menggunakan bahasa Indonesia di Gereja Induk. 6. Baksos vaksin booster, Rabu 13 April 2022, pukul 08.00 sampai 11.00 WIB di Aula Wisma Pengharapan. Romawi 3. Panitia HRP GKJ Klaten tahun 2022. Majelis dalam sidangnya telah menetapkan panitia HRP GKJ Klaten tahun 2022 sebagai berikut. Ketua Saudara Adi Cahya Mahardika, Sekretaris Saudara Endang Woro, Bendahara Saudara Pipi Justisina, Koordinator Lelang Saudara Eko Harsanto, dibantu oleh beberapa seksi. Romawi 4. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan akan dilaksanakan besok hari Minggu 17 April 2022 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di Wisma Pengharapan. Romawi 5. Pelayanan donor darah. Pelayanan donor darah akan dilaksanakan besok Minggu 24 April 2022 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di Aula Wisma Pengharapan. Romawi 6. Persembahan yang dibuka tanggal 3 April 2022. 1. Persembahan mingguan jumlah Rp5.303.000. 2. Kantong biru pembangunan gereja Bareng Rp509.000. 3. Persembahan bulanan Rp7.080.000. 4. Persembahan istimewa. 1. NN sembuh dari sakit dari warga Blok 5 Rp500.000. 2. NN ulang tahun perkawinan Rp250.000. 3. NN Rp100.000. Total Rp850.000. Persembahan perpuluhan NN Rp20.000. 2. NN Rp550.000. 3. NN Rp225.000. Jumlah Rp795.000. 6. Persembahan pengadaan tanah emeritasi yang diterima tanggal 3 April 2022. 1. NN Rp10.000. 2. NN ucap syukur dari Blok 1 Rp512.000. 3. Dari warga Blok 1 kelompok 4 Rp100.000. 4.
warga blok 1 Rp20.000, 5 warga blok 5 Rp100.000, 6 warga blok 5 Rp20.000, jumlah Rp762.000. 7 persembahan yang masuk rekening BRI sampai 3 April 2022 Rp20.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 3 April 2022, pangibadah Gereja 1 di Klaten di Gereja Induk 158 orang. 2. 46 orang, kebaktian Pepantan Bareng 72 orang, kebaktian Pepantan Tegaloso 47 orang, jumlah 323 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan di web gkjklaten.org. Yang memimpin ibadah saat ini Penatua Nugroho menggunakan liturgi Minggu Prapaskah ke-6. Kita memasuki ibadah. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah 6 ini kita merayakan ibadah Minggu Palma. Perayaan ini akan memampukan kita untuk memperingati sengsara Kristus. Dengan membawa daun palma, kita menghormati Tuhan yang datang seperti kedatangan Yesus ke Yerusalem, disambut oleh banyak orang dengan penuh semangat. Matius 21 ayat 8 menyaksikan, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Mari kita menyambutnya. Hosana. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jemaat, kami memohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari NKB 74, bait yang pertama, Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Prapaskah ke-6 ini kita merayakan Minggu Palma. Kita turut serta dalam perarakan Yesus masuk ke Yerusalem. Kita merenungkan peristiwa Yesus yang mau menderita,
Ia merelakan diri melakukan semua itu demi menyelamatkan dunia. Ia berkarya nyata, memberikan teladan bagi kita dengan cara taat kepada kehendak Allah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang dikasih, kita masuk pada pengakuan dosa secara litani yang nanti jemaat bisa menyanyikan Kidung Jemaat 28 bait 1 dan seterusnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terkadang niat dan tekad kita untuk terus mengikut teladan Kristus terkendala oleh nafsu dunia yang menggoda. Ampunilah kami ya Tuhan. Marilah kita nyatakan dalam hati segala kelemahan dan kecenderungan hidup kita yang jatuh di dalam dosa di hadapan Dia Sang Penebus. Tuhan, ampunilah kami bila mana dalam mengikut Engkau, di mana hati, pikiran, hidup kami ditunggangi oleh berbagai macam hal yang membuat kami menghadapi penderitaan, bahkan sampai menghancurkan hidup. Beri sengsara dan
Tuhan, ajarilah kami untuk dapat hidup taat seperti yang Engkau lakukan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 11-13 yang demikian firman-Nya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan dalam kehidupan yang saling mengampuni. Salam damai, damai Tuhan beserta kita. Jemaat dipersilahkan untuk saling mengucapkan salam damai dengan namaste atau melambaikan tangan. Salam damai untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 181 bait yang pertama dan keempat, segala kemuliaan. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa mengucapkan doa syukur, syafaat, dan pelayanan firman. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga yang Maha Mulia, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat karunia yang telah Bapa berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat rezeki yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan. Kami mengucap syukur terlebih lagi atas karunia keselamatan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Tinggi, kami mengingat di dalam kami menjalankan kehidupan kami, masih banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya Bapa berkenan untuk mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami dapat layak di hadapan Tuhan. Bapa Tuhan kami, di dalam doa ini, kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Bapa berkenan untuk memberkati bangsa dan negara kami, menjadikan bangsa dan negara kami bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera. Kiranya Tuhan menghindarkan bangsa dan negara kami dari segala bentuk perselisihan. Tuhan selalu memberikan bangsa dan negara kami kerukunan dan kesatuan. Kami juga mengingat Tuhan di luar sana, di belahan bumi yang lain, masih ada perselisihan-perselisihan antar negara. Bahkan terjadi perang antar negara. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir memberikan pertolongan. Kiranya negara-negara yang berselisih dapat segera mengakhiri perselisihannya, dan semuanya dapat diselesaikan dengan cara yang damai, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mendoakan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tatanan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuhan kiranya berkati, berikan pertolongan dan tuntunan Tuhan, supaya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya dapat terlaksana dengan baik dan lancar dalam pertolongan Tuhan. Terkhusus pada saat pemimpin-pemimpin kami menentukan kebijakan-kebijakan, memutuskan keputusan-keputusan, kiranya Tuhan sertai agar kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, dan semuanya itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Tuhan kami juga mengingat pada saat ini kami masih berada di dalam pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat campur tangan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai membaik. Kami berdoa memohon tuntunan dan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat segera lepas dari keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkati, supaya kami dapat hidup normal kembali seperti sedia kala, kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan Bapa kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, terkhusus untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKJ Klaten. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini, agar selalu menjadi gereja yang bertumbuh dan bertambah untuk kemuliaan nama Tuhan dan keluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa terkhusus untuk Bapak Pendeta Sugeng Prasetya beserta keluarga. Tuhan berikan berkat, rezeki, kelimpahan, kesehatan untuk Bapak Pendeta beserta keluarga. Terkhusus untuk Bapak Pendeta Sugeng Prasetya, Tuhan berikan berkat, hikmat kebijaksanaan dalam memimpin kami umat-Mu di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di gereja ini, untuk para Adi Yuswo, Eyang Kakung, Eyang Putri, kakek dan nenek kami, kiranya Tuhan memberkati di hari-hari tuanya, di masa-masa senjanya Tuhan selalu lingkupi dan penuhi dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan berikan berkat kesehatan, semangat, dan keteguhan iman kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga Tuhan. Kiranya keluarga-keluarga Tuhan selalu Tuhan berikan
kecukupan, bahkan Tuhan berkenan untuk melimpahkan rezeki bagi keluarga-keluarga Tuhan. Tuhan berikan keharmonisan dan kerukunan di dalam setiap keluarga. Setiap daya dan upaya, usaha yang dilakukan untuk mencari rezeki, Tuhan berikan kelancaran supaya menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengingat untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin masih dalam pencarian pekerjaan. Tuhan kiranya tuntun dan berkati supaya saudara-saudara kami yang mencari kerja dapat segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam mencari pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan Tuhan arahkan agar saudara-saudara kami ini dapat segera dipertemukan dengan pasangan hidup yang sesuai, yang sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih di dalam jenjang pendidikan. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan mohon berikan semangat, kerajinan di dalam anak-anak kami belajar. Tuhan selalu berikan kepandaian supaya anak-anak kami dapat menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya untuk persiapan di masa depannya. Tuhan yang Maha Tinggi, di dalam kerendahan kami memohon Tuhan juga berkenan untuk melawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati segala obat-obatan dan semua tindakan-tindakan, daya dan upaya untuk memperoleh kesehatan. Tuhan berkati supaya semuanya itu dapat menjadikan saudara kami segera pulih, sembuh, dan dapat bersekutu dengan kami bersama-sama. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang merawat saudara kami yang sakit. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, dan tuntunan dari Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka mata, hati, telinga, dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik, melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman Tuhan, mohon berkat supaya dapat membawakan dan mewartakan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Demikian Tuhan, doa yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan pembacaan Alkitab Firman pada pagi hari ini, bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Kemudian bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan 16. Kemudian bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dan yang akan saya bacakan pada pagi hari ini yaitu dari bacaan Injil Lukas 22 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 39 sampai 45, dilanjutkan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Saya ulangi dari Lukas 22 ayat 14 sampai 20, dilanjutkan ayat 39 sampai 45, dilanjutkan Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Yang demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu,
Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ia lalu bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube di rumah masing-masing. Shalom Bapak Ibu di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, di dalam renungan kita pada pagi hari ini bertemakan taat menghadapi penderitaan hidup. Taat menghadapi penderitaan hidup. Sesuai dengan panggilan ibadah yang tadi dibacakan di awal ibadah. Pada Minggu Prapaskah ke-6 ini,
kita merayakan ibadah Minggu Palma. Kita menghormati Tuhan yang datang seperti kedatangan Yesus ke Yerusalem, disambut oleh orang banyak dengan penuh semangat. Di perayaan ini juga akan memampukan kita untuk memperingati sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah gambaran di mana Minggu Palma Tuhan Yesus diarak dan dieluk-elukan. Kemudian saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu dan kita semua. Apakah di dalam kehidupan kita selalu menghadapi keadaan-keadaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah yang Bapak Ibu, saudara-saudara inginkan itu terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan? Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita merasakan sedih saat kita kehilangan. Kita merasakan marah dan kecewa ketika ada orang lain yang menyakiti hati kita, atau impian yang kita idam-idamkan tidak terwujud seperti apa yang kita harapkan. Kita kadang menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi di dalam hidupku? Aku merasa aku sudah taat kepada Tuhan. Aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah rajin membaca firman Tuhan. Bahkan mungkin aku juga sudah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja, mengikuti kepanitiaan, bahkan mungkin mengikuti menjadi majelis. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik ini terjadi di dalam hidupku? Seringkali kita sebagai manusia protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya protes. Kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi di dalam hidupku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa mengikut Dia kita dibebaskan dari segala bentuk badai kehidupan. Seperti di dalam lirik lagu yang mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar dengan ini. Tuhan tak pernah janji bahwa langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji bahwa jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jadi kita memahami bahwa di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita tidak terbebas dari apa itu permasalahan duniawi. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal tersebut kepada kita. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita yang selalu taat dan berserah kepada Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan apa yang kita baca tadi di bacaan kita, yaitu di Injil Lukas pasal yang ke-22, di mana Tuhan Yesus yang di dalam rupanya sebagai manusia, Tuhan Yesus juga merasakan penderitaan. Tuhan Yesus juga merasakan ketakutan di dalam kehidupannya. Hal ini digambarkan di ayat ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus takut di dalam menghadapi hari-hari ke depannya yang Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus akan memanggul salib dan sengsara bahkan wafat di kayu salib. Namun dengan itu, di kisah Tuhan ini juga memberikan teladan bagi kita, bagaimana kita pada saat kita menjalani kehidupan yang dipenuhi, yang masih ada terjadi penderitaan-penderitaan.
Tuhan Yesus selalu taat di dalam imannya, percayanya kepada Allah Bapa di surga. Hal ini ditunjukkan di dalam doa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus memohon untuk cawan bisa diambil daripadanya, karena Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memanggul sengsara. Tetapi Tuhan juga berdoa bahwa bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Allah Bapa yang terjadi. Ini memberikan teladan bagi kita, bahwa Tuhan Yesus sendiri pun mengalami penderitaan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, di dalam penderitaan itu Tuhan selalu taat. Kehendak Allah Bapalah yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, walaupun itu adalah berat, sengsara, bahkan mati di kayu salib. Kita sebagai umat Tuhan diminta untuk hidup sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus tadi. Di dalam kita menjalani kehidupan masih terdapat badai-badai kehidupan, rintangan-rintangan kehidupan. Kita diminta untuk menjalaninya dengan selalu taat kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, dan semuanya itu kita lakukan sampai pada kesudahannya kita menerima mahkota karunia kehidupan yang kekal dari Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk membantu kita lebih mengerti kembali apa yang dimaksud di dalam kita taat dalam menghadapi penderitaan hidup, saya ada sebuah ilustrasi yang akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu semua. Saya akan menceritakan sebuah ilustrasi yang nanti mungkin bisa diiringi dengan iringan musik pelan dari organis. Pada suatu hari ada seorang anak menghampiri ayahnya dengan wajah yang murung dan menangis. Anak ini merasa sedih dan menceritakan kepada ayahnya bahwa permasalahan yang ia hadapi terlalu berat. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menanggungnya. Namun sang ayah tidak menjawab secara langsung apa yang dikatakan oleh sang anak. Sang ayah yang merupakan seorang koki mengajak anak itu ke dapur, ke tempat dia bekerja memasak makanan. Di dalam dapur itu sang ayah merebus 3 buah panci yang berisi air. Sang anak diminta untuk duduk dan memperhatikan isi dari panci-panci itu. Sang anak masih belum tahu apa yang dimaksud oleh sang ayah dengan menyuruh dia memperhatikan panci-panci yang direbus, yang berisi air tersebut. Kemudian sang ayah memasukkan wortel di panci yang pertama. Di waktu yang sama, sang ayah juga memasukkan telur di panci yang kedua. Di waktu yang sama juga, sang ayah memasukkan biji-biji kopi di panci yang ketiga. Sang ayah masih menyuruh sang anak itu menunggu dan memperhatikan. Sampai sekiranya 20 menit lamanya, sang ayah kemudian mematikan kompor-kompor itu dan mulai mengambil isi dari panci-panci tadi. Sang ayah mengeluarkan wortel dan ditaruhnya di dalam mangkok. Sang ayah juga mengeluarkan telur dan ditaruhnya juga di dalam mangkok. Begitu juga sang ayah mengeluarkan air dan biji kopi dan dituangkannya di dalam sebuah cangkir. Lalu ayah itu menyuruh sang anak untuk mendekat dan meraba benda-benda yang tadi direbus.
sang anak meraba dan melihat keadaan wortel, di mana wortel ini yang sebelumnya keras, setelah direbus lama menjadi lembek dan lembut. Kemudian sang anak memeriksa telur yang tadi di dalam cangkangnya adalah berisi cairan yang lembut. Kemudian sekarang dipecahkan berisi telur yang sudah matang dan keras. Kemudian sang ayah menyuruh sang anak untuk memeriksa juga kopi. Sang anak mendekat dan mencium bau kopi, aroma kopi yang sangat nikmat dari cangkir yang berisi kopi, dan sang anak tersenyum. Kemudian sang ayah bertanya kepada anak itu, "Yang manakah kamu, nak? Apakah kamu seperti wortel yang setelah mendapatkan perlakuan keadaan hidup yang sulit, kamu orang yang awalnya teguh menjadi lemah dan rapuh? Ataukah kamu seperti dengan telur yang adalah orang yang lembut hatinya, penuh dengan kasih, tetapi setelah menghadapi penderitaan-penderitaan, kamu menjadi kaku dan keras kepala? Ataukah kamu adalah seperti biji-biji kopi yang kamu setelah mendapatkan keadaan-keadaan hidup yang kurang baik, namun kamu mampu memancarkan kebaikan, bahkan dapat mempengaruhi air yang panas tadi menjadi mengeluarkan aroma yang sangat nikmat?" Ketiga benda ini mengalami keadaan yang sama. Mereka dipanaskan dengan suhu yang sama dan waktu yang sama. Namun ketiga benda ini menghasilkan efek yang berbeda-beda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bertanya di dalam kehidupan kita, jenis manakah yang ada di dalam hidup kita? Apakah kita sudah seperti kopi dengan keadaan hidup yang mungkin kurang baik, kita masih mampu memancarkan kebaikan, dan aroma kebaikan itu dapat dirasakan di lingkungan kita? Ataukah kita seperti wortel dan telur tadi, yang dengan keadaan yang kurang baik malah menjadikan kita pribadi yang kurang baik? Kiranya kehidupan kitalah sehari-hari yang akan menjawab ini. Teladan Tuhan membantu kita untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk ke dalam saat teduh. Tuhan yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini Tuhan berkenan untuk mewartakan firman kepada kami. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa mengikut Engkau tidak dijanjikan akan lepas dari segala bentuk badai-badai kehidupan. Namun kami yakin Tuhan selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam kami menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Kami dapat senantiasa taat, dan taatan kami membuahkan kebaikan yang dapat dirasakan oleh lingkungan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama sambil mengingat sabda Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian firman-Nya. Sebab
segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita serahkan persembahan kita dengan penuh sukacita, sambil menyanyikan nyanyian kidung baru 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu, ya Allah. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah ibadah saat ini atas segala berkat Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ucapan syukur kami ini kepadamu kami wujudkan di dalam kami membawa persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan sucikan sehingga persembahan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga persembahan kami ini pun boleh bermanfaat bagi pelayanan di gerejamu ini, Gereja Kristen Jawa Klaten. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Yang punya kerajaan
bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 213 bait yang pertama. Kita sudah ditebus olehnya. Dengan penuh pengharapan, marilah kita taat menghadapi penderitaan hidup, tetap setia dalam melayani Tuhan, serta hidup mengikut firman-Nya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sukacita